Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak kami semuanya, Permata GBKP di Rumbun Simpang Marindal. Kita memulai lagi pada malam hari ini, yaitu kebaktian kita dalam acara PA Permata GBKP Rumbun Simpang Marindal yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Harapan kami semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat, semuanya dalam keadaan sukacita dan baik-baik saja. Oleh karena itu dalam PA ini mari kita memulai seperti PA biasa walaupun secara online, yaitu diharapkan kita mulai dari awal dan kita terus mengikuti sampai akhir selesai ibadah PA kita ini. Oke, jadi untuk memulainya marilah kita memuji Tuhan dalam kitab Dendenta nomor 386 ayat si pemenang rasi petelukan di Bapak Ibu Sita. Bapa kami yang baik, sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami telah menyampaikan seruan pujian kami ke hadapan-Mu, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami semuanya, anak-anak-Mu Permata GBKP Rumbun Simpang Marindal, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu, karena kami datang kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, anak-anak kami sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita yaitu diangkat dari kitab Matius 5 ayat 9. Kitab Matius 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Terima kasih buat anak-anak kami sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin saya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika Yesus menyampaikan khotbahnya di atas bukit, ucapannya dimulai dengan perkataan berbahagialah. Perkataan berbahagialah. Perkataan Yesus dengan kata berbahagialah bukanlah ini sebagai seruan biasa. Namun saudara-saudari, perkataannya ini merupakan blessing, berkat. Dan ini ditujukan bagi yang mendengar. Nah, ketika kita semuanya mendengar firman Tuhan dengan kata berbahagialah, berarti kita, ya, saya dan saudara-saudara semua sedang menerima berkat Tuhan. Secara khusus di dalam ayat ini, berkat ditujukan bagi kita yang membawa damai. Orang yang membawa damai itu kata Alkitab disebut berbahagia. Dan tentunya orang-orang yang berbahagia karena di dalam dirinya ada damai. Kita tidak akan mungkin berbahagia kalau di dalam diri kita tidak ada damai. Kalau di dalam diri kita ada dendam, di dalam diri kita ada benci, maka tidak akan ada kedamaian, kebahagiaan dalam hidup kita. Dan mereka membawa damai, maka disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi siapa yang ketika ada di suatu tempat, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, katakanlah kita terjadi kedamaian di situ, itu artinya kita adalah anak Allah. Tetapi sebaliknya, adilit kabdu jai kita turah perjengilan, jai kita turah keributan, jai kita susah hayakap kalah, menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita itu betul-betul adalah anak Allah? Kata berbahagia di dalam Alkitab, ya kalau kita melihat dalam terjemahan KJV atau King James Version dan juga beberapa tafsiran bahasa Inggris yang lain ditulis dengan kata blessed, ya, bless, gitu. Bless itu diberkatilah. Sehingga bila kita baca dalam bahan kita ini, Matius 5 ayat 9 berbunyi, diberkatilah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Iya. Orang-orang yang membawa damai adalah orang-orang yang diberkati. Mereka sudah diberkati oleh Allah dan mereka pun akan diberkati lagi. Jadi diberkati, sudah diberkati oleh Allah dan kemudian akan diberkati lagi. Untuk apa? Untuk membagikan, to share berkat itu kepada orang lain. Baik itu kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita atau abang kita, kepada teman-teman kita. Presiden Amerika
itu yang bernama Theodore Eleanor Roosevelt, dia ini pernah berkata begini, katanya, tidak cukup cuma berbicara tentang shalom, tentang damai sejahtera. Kita harus percaya akan hal itu, katanya. Jadi tidak hanya cukup kita berbicara tentang damai sejahtera, tapi kita harus percaya akan hal itu. Dan tidaklah cukup hanya percaya akan hal itu, katanya, tapi kita harus melakukannya. Jadi membicarakan, percaya, dan melakukannya, itu kata Presiden Amerika Serikat waktu itu. Saudara, ada seorang teolog yang bernama William Barclay. Kemudian dia mengatakan, kedamaian yang disebutkan dalam Alkitab yaitu dengan cara menghadapinya. Jadi kata Barclay, kedamaian yang disebut di dalam Alkitab diperoleh dengan cara menghadapinya, bergulat dengannya, dan menaklukkannya. Ya, jadi kita menjadi penguasa damai itu. Jadi membawa damai berarti dalam pikirannya, membawa damai dalam pikirannya, membawa damai dalam hatinya, membawa damai dalam ucapannya, dalam tindakannya, dalam rencananya, dalam tujuan cita-citanya, dan seluruh hidupnya. Dia senantiasa mewujudkan damai, mewujudkan kasih persaudaraan, mewujudkan kerukunan. Orang-orang yang seperti ini sekali lagi dikatakan disebut sebagai anak-anak Allah. Ini Yesus yang mengatakan ini. Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi dalam diri kita, pikiran kita itu harus pikiran yang damai. Hati kita adalah hati yang damai. Ucapan kita adalah ucapan yang damai. Perbuatan kita adalah perbuatan yang damai, dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga di mana kita melakukan kedamaian itu, saya sebutkan pertama, kita membawa damai di dalam keluarga kita. Sebab rumah tangga atau keluarga adalah lingkup yang terkecil yang daripadanya kita selalu menemukan kedamaian di sana. Ya, setiap kita mendambakannya, dan setiap orang juga merindukannya. Bahkan semua yang tinggal di dalam lingkup keluarga itu ingin hidup di dalam kebahagiaan. Dan bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan? Hidup damai dengan satu dengan yang lain. Adilit kaku ya sitik labagi ukurta agi-aginte umpamana lah lit kebencian kita kepadanya. Entah dilit labagi ukurta kakateta abang te umpamana lalit rasa dendam ibas kita. Ngasuh kita mengampuni orang lain. Sebab apa? Sebab kita lebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan. Pernah ada situasi ya, ibas masa perang, ada cerita ya, ibas masa perang. Dua kala si sangana ibas barak peperangan. Jadi ia i tengah arah kanan sedang bertempur, dan arah kiri juga. Jadi dia di tengah. Dua orang itu kira-kira bersembunyi. Ada satu yang
tetap tenang dia. Ketika ada bom, ada tembakan-tembakan senjata yang dahsyat, begitu ribut, ada satu tentara itu dia tenang aja. Dia tidak ketakutan, dia tidak mengalami kekhawatiran. Tapi ada satu lagi temannya yang selalu gelisah, ketakutan luar biasa mendengar suara bom, mendengar suara tembakan-tembakan itu, suara senjata itu. Lalu dia bertanya kepada temannya yang tenang, kau kenapa? Kok masih tenang saja? Kita ini dalam peperangan, ada suara bom yang menakutkan. Tapi kenapa kau tetap tenang-tenang saja? Lalu kata yang satu lagi, ya itu sudah hal yang biasa bagi saya. Suara keributan itu sudah biasa dari saya. Dari kecil saya mengalaminya katanya. Rupanya dia berasal dari suatu keluarga yang orang tuanya sama anaknya selalu bertengkar, selalu ribut. Bapak mamanya selalu bertengkar, ada piring terbang lah, ada gelas terbang lah. Jadi selalu terdengar suara yang keras. Dan itu membuat dia di perang pun dia tenang-tenang saja, kan begitu. Ya. Sedangkan yang satu tadi tidak begitu. Di rumahnya ada damai, ada ketenangan, sehingga dalam perang dia begitu ketakutan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu, janganlah kita menunggu orang lain yang berbuat damai kepada kita. Tapi marilah kita mendahului untuk berbuat damai kepada orang lain. Ini yang disebut dengan, kalau tema kita adalah Kam anak-anak kami permata ingin bagi benang penjarumi. Kaiket artinya bagi benang penjarumi. Adi benang may goyang kayu. Adi jarum ningen dekam lit ya terbuat dari ya besi kecil, ada lubangnya di ujung. Adi si buat benang si tamakan ku jarum dai, maka lit jarum mena ija merigat baju atau kain ya diperbaiki. Diperbaiki, semaka di memerigat dalam ayam merigat, gue banci pakai, adi deh sirang daya ipersada. Begim ibas peantas kelenda. Diharapkan kamu anak-anak kami bagi benang penjarumi, artinya menjadi berkat di dalam kehidupan kita, membawa damai di dalam kehidupan kita. Maksudnya bagi benang penjarumi. Malam mate orang tua nantap kam krina anak-anak kami, adik kam membawa damai ibas geluh. Jadi uga carana tentu harus kita lebih berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus mampu menyangkal diri kita, melawan keinginan dunia ini. Adilah lalu kita ngasuh bagi benang penjarumnya dan kayak makalah sinan rusur kalah ngenat lit barang kalak si baru ngena teta lit handphone na si baru ngena teta megah kami handphoneku sinan handphone talanay kita bersyukur rah minta mak pak ganti handphoneku, padahal baru dengan kita ganti handphone misalnya. Bawa mobil kita sidah ka mobil kalak baru ka mobil talanay teta ngena mobil ta si tuntut orang tua ta ganti mobilku ninta. Artinya kita langsung ngampar diri kita. Kita tidak mampu menguasai keinginan atau diri kita sendiri. Percayalah, kamu tidak akan memperoleh kedamaian. Tapi marilah kita menjadi damai dengan menguasai diri kita ini. Termasuk ibas masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Mari kita bersabar membangun relasi dengan orang lain. Jangan membangun permusuhan dengan orang lain, tapi hubungan kita dengan orang lain tetap terjaga, tetap kuat di dalam persekutuan kita. Endam si perlu si jadi renungan manbanta sehingga kita itu betul-betul menjadi pembawa damai. Sebab orang yang membawa damai adalah orang yang Yesus sebut sebagai anak-anaknya. Amin. Ras kita toto. Terima kasih Bapa atas
firman-Mu yang mengatakan kami adalah orang-orang yang harus membawa damai, menjadi pelaku damai di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, khususnya Permata Gereja. Di mana ada pertentangan, di situ kami ada untuk memberikan persatuan. Di mana ada ketakutan, di situ kami anak-Mu Permata membawa keberanian. Di mana ada pertengkaran, di situ kami anak-Mu Permata membawa perdamaian. Ajari kami untuk melakukan firman-Mu, melakukan damai di dalam kehidupan kami, terkhusus dalam keluarga kami, di gereja-Mu, di masyarakat di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, pada ucapan syukur ini kita akan memuji Tuhan dalam lagu kita dengan judul Pribadi yang Mengenal. Ya, pribadi yang mengenal hatiku dibawa oleh musik kita. Aliran sungaimu
menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa persembahan dan syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Pada malam hari ini, kami semua anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Bapa bagaikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah agar melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa kepada Tuhan atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami yang sedang kuliah, kami yang sedang dalam pendidikan, kami yang sedang dalam sekolah. Tuhan berkatilah kami, ajari kami, berikan kami hikmat agar kami dapat menjalani sekolah, perkuliahan, pendidikan kami dengan baik, sehingga kami memetik hasil yang baik pula. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang sudah tamat dan sedang mencari pekerjaan, kami berdoa agar Tuhan yang memberkatinya, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan dari Tuhan, sehingga anak-anak-Mu semuanya dapat menjadi berkat bagi keluarga dan dunia ini. Demikian juga anak-anak kami yang sudah bekerja, Engkau lindungi, Engkau jaga mereka, sehingga anak-anak kami dapat menjalankan pekerjaannya seturut dengan kehendak. Kami juga berdoa kepada membuat anak-anak kami yang semestinya dari segi umur sudah mendapatkan jodoh. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon Engkau pertemukan dia dengan jodohnya yang sepadan dengan dia, sehingga dapat diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan barunya. Kami juga berdoa kepada Tuhan atas orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa bersuka cita dan dapat membimbing kami anak-anak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa kepada Tuhan buat pengurus Permata Rumbun dan juga pengurus Permata Sektor. Berkatilah agar kami dapat menjalankan tugas yang Tuhan embankan bagi kami. Sertailah kami Bapa, berkatilah kami, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga ngajari kita toto nita dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarni pebadiamin, herlamin kini rajanku, selamin pratendui basdoni enda bagi di surga. Berikan kami akan cukup baswari sendah enda. Alami salah kami, bagi nami kami salah kalah kempak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami dursi ilat nari, sebab kamkap si mada kini raja. Ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekat. Amin. Shalom buat anak-anak kami semuanya, selamat melaksanakan PA, dan pesan kami tetap dalam menjalani kehidupan memakai atau menjalankan protokoler kesehatan. Bila mana harus keluar, jangan lupa memakai masker, sering-sering mencuci tangan dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Tuhan Yesus tetap menyertai dan menjaga kita. Shalom buat kita semuanya. Menjuah-juah.